Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Putiarejo, NIM 186500056, mengikuti mata kuliah IT Audit. Untuk kali ini saya mempresentasikan tugas saya, analisis risiko dan tata kelola internal IT. Selanjutnya, di sini saya akan membahas ini dari tugas. Nah, manajemen sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Manajemen mau tidak mau memang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu manajemen atau untuk kegiatan individu maupun kelompok. Kedua, risiko. Risiko adalah kondisi yang tidak menyenangkan dari dampak tindakan hingga penerapan. Apakah nanti tindakan itu menimbulkan risiko, nanti kita atasi. Apakah penerapan itu menimbulkan risiko, nanti kita atasi. Termasuk penerapan IT audit. Manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk identifikasi, mengukur, menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari, meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, analisis, mengendalikan risiko dalam kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kita membahas studi pustaka. Studi pustaka yang saya dapat peroleh jurnal dari internet yang saya akses. Ini Tomagor dan Adriansyah memberitahu dampak teknologi informasi terhadap audit bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambah prosedur pengendalian baru yang bisa dilakukan dengan terkomputerisasi yang bisa mengurangi kerentanan kesalahan manusia. Selain itu, bisa menimbulkan risiko baru dalam memanfaatkannya. Keunggulan ini, kemampuan menangani proses transaksi bisnis lebih kompleks, efisien, dan menyediakan kualitas lebih tinggi yang mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi efektif. Auditor bertugas evaluasi pengendalian aplikasi setiap kelompok maupun individu dalam instansi di mana merencanakan bisa mengurangi penilaian risiko. Perubahan ini telah menghasilkan risiko baru dan memaksa organisasi untuk memodifikasi yang berguna untuk merencanakan yang baru yang mana bisa mengurangi risiko mengarah risiko kecil yang sebelumnya risiko besar. Sehingga tata kelola manajemen risiko dan kontrol mereka. Yang kedua, studi pustaka menginformasikan bahwa pengelolaan data arsip atau dokumen harus diketahui bagaimana risiko bisa terjadi. Ini diketahui melalui proses analisis manajemen risiko. Teknologi informasi terdiri dari identifikasi, penilaian, memperbaiki, mengatasi risiko yang telah terjadi. Ada beberapa faktor risiko, yakni serangan eksternal, kode berbahaya, kemacetan jaringan, kerusakan sistem, kegagalan database, penipuan data, kerusakan fisik, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, force majeure, akses yang tidak tepat, penyalahgunaan posisi kepercayaan, dan karyawan tidak puas. Yang mana unsur ini bisa diidentifikasi dan diatasi
dengan penerapan yang baru. Berdasarkan sumber daya teknik informasi, yakni application, information, infrastruktur, dan orang-orang. Untuk klasifikasi, keamanan, ketersediaan, kelangsungan, dan kepatuhan. Penanganan ini sudah dilakukan dengan baik, namun standar operation procedure belum diterapkan. Dan menyarankan besok harus diterapkan untuk mencegah risiko yang terjadi pada pengendalian internal teknik informasi. Pembahasan. Nah, pembahasan ini apakah penerapan risiko bermacam-macam pada pengendalian internal? Kita ketahui ini dulu. Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam perusahaan. Pemanfaatan bisa memberikan solusi dalam hal operasional, bisnis, dan keuntungan. Namun dalam penggunaan selalu terdapat risiko maupun ancaman yang bisa didapati mengganggu operasional kinerja perusahaan. Beberapa risiko termasuk virus, serangan, cracker, mengacaukan sistem data rahasia perusahaan, kesalahan dan kerusakan sistem pendukung seperti jaringan listrik putus, dan lain sebagainya. Dan diantisipasi dengan baik. Penting adanya manajemen risiko sebagaimana yang diketahui bahwa manajemen bisa mengatur orang-orang atau penerapan TI untuk identifikasi dan analisis untuk mencegah risiko yang telah terjadi atau yang akan mendatang. Macam-macam manajemen risiko, yaitu COBIT. COBIT adalah metodologi memberikan kerangka dasar menciptakan TI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kerangka kerja menyediakan tata kelola melalui domain, proses, tujuan kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Kerangka ini membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan TI, menjamin penyampaian layanan, dan memberikan alat ukur standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dalam organisasi. Dua proses utama dalam COBIT. 1. Tata kelola ditentukan dengan evaluator, direct, monitor, evaluasi langsung, dan diarahkan EDM. 2. Manajemen memuat 4 domain, yakni alik, plan, organis, penyelarasan, perencanaan, pengaturan agar TI kontribusi untuk mencapai tujuan bisnis. Build, acquire, employment meliputi pembangun, implementasi sistem yang mendukung proses bisnis. Deliver, service, support meliputi mengirimkan layanan dan dukungan. Monitoring, evaluasi, assessment, pengawasan, evaluasi, dan penilaian manajemen dalam proses-proses. Contoh pengendalian dalam COBIT tata kelolanya. Ini berguna untuk mengevaluasi apakah bisa berfungsi atau tidak sehingga kedepannya tidak ada yang bermasalah. Contoh penerapan APO 01, kerangka kerja seperti apa, 02, rencana strategis apa, sampai APO 13, mengatur keamanan. Nanti apakah penerapannya ini berfungsi atau tidak, maka berfungsi bisa dicentang atau beberapa nilai presentasi untuk identifikasi analisis. Kalau ada bermasalah, kita harus membedah isi-isi apa yang akan terjadi, sehingga yang terjadi bisa diatasi dengan penerapan yang baru. Kedua, ISO. Macam pengendalian internal berupa ISO. Semua organisasi menghadapi ketidakpastian
dampak dari ketidakpastian selalu ada risiko pada organisasi. Risiko yang muncul karena ketidakpastian harus dikelola dengan baik. Rencana yang cemat mengenai kegiatan untuk mencapai kegiatan khusus diperlukan metode tertentu yang dimasukkan untuk identifikasi, memecahkan, beradaptasi dengan perubahan, dan berhasil melaksanakan rencana yang sudah diterapkan. Komponen nomor 1, tujuan dan strategi. Apakah untuk bisa mencapai tujuan? Kedua, sumber daya. Identifikasi aset tenaga kerja dan sumber daya lainnya untuk memecahkan masalah. 3. Struktur organisasi yang tepat sesuai dengan tugasnya. Kemampuan para pegawai. Apakah nanti pegawai bisa dinilai dalam mengendalikan TI dalam menjalankan tugasnya? Yang kelima, sistem. Entitas yang tersambung ke entitas lain untuk mendukung efisiensi operasi, seperti SOP. Identifikasi risiko. Cara efektif dalam identifikasi dampak dari perubahan keadaan ekonomi yang dapat berdampak buruk. Pentingnya identifikasi. Contoh dari penerapan ISO, establishing, identifikasi, analisis, evaluasi, pengatasi. Dari 4 antara itu komunikasi dan konsultasi, dan monitoring, pengendalian, dan pengetahuan. Itu review. Dari ini presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.